Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Pusparini dengan NPM 214111092 dari kelas manajemen 21 gabungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hakikat manusia dan perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi hakikat manusia dan perkembangan. Hakikat manusia merujuk pada sifat-sifat yang secara mendasar membedakan manusia dari hewan dan entitas lain yang diciptakan. Sifat-sifat ini mencangkup kemampuan berpikir rasional, eksistensi kesadaran diri, dan kemampuan merasakan kebahagiaan yang terhubung dengan prinsip, norma, dan takdir. Proses perkembangan hakikat manusia didefinisikan sebagai proses pembentukan dan peningkatan sifat-sifat ini, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pembelajaran, pengalaman, dan lingkungan. Pendidikan juga berperan penting dalam membantu individu untuk mengembangkan aspek-aspek manusiawi yang memiliki nilai moral yang tinggi. Dimensi perkembangan manusia meliputi berbagai aspek yang secara berurutan berpengaruh pada perkembangan individu. Berikut adalah beberapa definisi perkembangan manusia. Yang ketiga, ada perkembangan emosional. Proses perkembangan dan diferensiasi emosional pada anak-anak yang ditandai oleh usia dan tingkat pengembangan emosional. Tahap perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi atau rendahnya moral seseorang berdasarkan penalaran moralnya. Yang kelima, ada perkembangan sosial. Pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, keluarga, masyarakat sekitar, dan lingkungan sekolah yang mempengaruhi bagaimana anak mengenal dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang dituntut untuk berperilaku. Selanjutnya yaitu ada teori perkembangan manusia. Teori perkembangan manusia yaitu konsep yang digunakan untuk menggambarkan dan mengerti proses perkembangan manusia. Berikut merupakan teori-teori dari perkembangan manusia. Antara lain, yang pertama ada teori psikoanalitik. Teori ini melibatkan 8 tahapan perkembangan psikososial individu yang berfokus pada interaksi dengan lingkungan dan pengalaman seseorang yang menjadi penentu karakter seseorang. Yang kedua ada teori kognitif. Teori ini fokus pada pola pikir individu yang berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Yang ketiga ada teori sosial konstruktif. Teori ini mengemukakan bahwa perkembangan manusia terutama terkait dengan interaksi sosial dengan lingkungan dan pengalaman seseorang. Yang keempat atau yang terakhir itu ada teori evolusi. Teori evolusi melibatkan proses perubahan dan adaptasi yang terus berlangsung dalam evolusi manusia. Selanjutnya ada tahapan perkembangan manusia. Tahapan perkembangan manusia merujuk pada proses pembelajaran dan pengembangan individu atau masyarakat dalam berbagai aspek, seperti intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Perkembangan manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu diantaranya ada tahapan fisik. Tahapan ini meliputi perkembangan fisik dari kembangan kepala, gigi, dan tumbuhnya badan. Yang kedua, tahapan sosial. Tahapan ini meliputi perkembangan sosial dari interaksi dengan orang lain, pemahaman tentang hubungan sosial, dan pengembangan kemampuan komunikasi. Yang ketiga ada tahapan emosional. Tahapan ini meliputi perkembangan emosional dari pengenalan dan pengertian emosi, pengembangan kemampuan mengendalikan emosi, serta pengembangan kemampuan memahami dan menghadapi masalah. Yang keempat yaitu ada tahapan intelektual. Tahapan ini meliputi perkembangan intelektual dari pengenalan dan pengertian konsep, pengembangan kemampuan menganalisis dan memahami masalah, serta pengembangan kemampuan belajar dan memahami bahasa. Selanjutnya yaitu ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan mengacu pada berbagai faktor yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perkembangan manusia, baik secara menguntungkan maupun merugikan. Lingkungan yang sehat dan positif memiliki dampak yang baik terhadap perkembangan manusia, sedangkan lingkungan yang tidak sehat dan negatif dapat memiliki dampak yang merugikan. Faktor-faktor dalam lingkungan seperti kondisi fisik, sosial, dan budaya dapat berperan dalam membentuk perkembangan manusia.
Kesimpulannya yaitu perkembangan manusia adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek termasuk fisik, sosial, emosional, dan intelektual. Proses ini dapat diinfluensi oleh lingkungan dan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Teori perkembangan manusia dapat membantu kita mengerti proses ini secara lebih dalam. Sekian penjelasan dari hakikat manusia dan perkembangan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.